Sobat Podcast, seperti kita tahu bersama bahwa wabah COVID-19 menjadi wabah global yang tidak hanya melanda Indonesia, namun melanda negara-negara lainnya. Salah satunya adalah negara Jepang. Nah, di Jepang sendiri, menurut data yang saya peroleh dari Detik News atau detik.com, tercatat per 27 Maret 2020, ada 1042 orang yang dinyatakan positif terjangkit COVID-19 dan 45 orang dinyatakan meninggal dunia akibat COVID-19 ini. Oke, nah mengetahui hal ini, saya ingin tahu bagaimana sih aktivitas orang Jepang sendiri setelah adanya wabah ini. Kebetulan saya punya kawan yang tinggal di salah satu distrik, mungkin provinsi ya, yang ada di Jepang itu. Saya ingin menghubungi, ingin tahu bagaimana situasinya di sana dan juga sekitar tempat tinggalnya. Untuk itu saya akan menghubungi dulu langsung orangnya. Sebelumnya apa kabar Sinta? Baik, kabar baik. Iya. Salam Om Swastiastu dari Jepang. Om Swastiastu juga buat kawan-kawan mungkin yang dari Bali ya yang ada di sana. Iya. Kalau boleh tahu Sinta posisinya saat ini disebutnya apa nih? Artinya provinsinya apa gitu? Kalau di sana nyebutnya apa ya? Kita di sini sebutnya prefektur. Ini saya tinggal di Nagoya. Nagoya itu ada Aichi prefektur Aichi. Nagoya sendiri sebagai apa nih kalau? Toyota. Toyota kan ya? Iya. Toyota itu ada di sebelahnya Nagoya ini. Jadi ada gitu ya? Toyota juga. Jadi prefektur Aichi itu memang terkenal dengan industrinya. Sebagai salah satu pusat industri di Jepang ya. Iya. Kalau Nagoya itu statusnya apa ya? Tingkatannya? Kota jadinya. Kota ya, oke. City. Nah, Sinta sendiri kan udah lama ya di Jepang. Sebelumnya saya ngucapin selamat dulu untuk gelarnya. Oh iya. Resmi udah jadi dokter. Iya. Akhirnya selesai juga. Iya. Nah, Sinta kan sempat share di situ bahwa pelaksanaan wisuda tidak bisa dilangsungkan karena memang kondisi dengan COVID-19 ya yang juga melanda Jepang. Ya. Itu ya? Itu jadi alasan tidak boleh mengadakan wisuda ya? Ya, jadi memang banyak kegiatan yang dihentikan, di-cancel itu sudah sejak bulan Februari kemarin. Sebelum Indonesia panik seperti sekarang ini. Jadi Jepang sudah cancel banyak kegiatan. Dari bulan Februari ya? Dan panik buying juga sempat terjadi. Gimana? Panik buying, jadi orang-orang belanja dalam jumlah besar. Itu sempat terjadi beberapa hari, tapi setelah itu kembali normal. Jadi orang Jepang termasuk tenang sekali ya menghadapi situasi seperti ini. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi mereka nggak sepanik orang Indonesia sih kalau saya lihat. Kehidupan masih seperti biasa, orang-orang aktivitas seperti biasa. Cuman kegiatan umum banyak yang di-cancel. Kegiatan kampus terutama. Tapi kalau untuk Sinta sendiri melihat situasi misalkan kayak di Bali ya sekarang beberapa kan ada himbauan terkait dengan physical distancing, kemudian beberapa tempat wisata juga ditutup, jam operasional untuk usaha juga dibatasi, begitu. Apa di sana juga ada seperti itu, himbauan seperti itu? Kalau himbauan social distancing seperti itu baru kemarin muncul, tanggal 25 Maret kemarin itu di Tokyo. Keluar himbauan seperti itu. Kalau di Nagoya saya tidak ada informasi apa-apa ya, harus begini, harus begitu, nggak ada. Tapi kita disuruh ya yang seperti biasa aja, menjaga kebersihan yang seperti itu. Jadi ada handbooknya ya, guidebooknya untuk COVID ini. Kita baca itu, ikutin arahan yang ada di sana seperti itu, dan tidak sepanik orang Indonesia. Tapi orang Jepang pada dasarnya mereka memang suka pakai masker ya. Mereka kalau musim dingin itu terutama mereka selalu pakai masker. Dan orang Jepang kan tidak begitu sering, skinshipnya itu kurang ya. Tidak salaman yang seperti itu, bukan tidak, jarang lah. Salaman yang seperti itu, berpelukan juga jarang. Jadi mereka tidak terlalu deket-deketan ya, dempet-dempetan dengan orang juga. Dan
mereka rajin sekali cuci tangan, mereka pakai, tidak ada virus pun mereka pakai disinfektan yang seperti itu. Jadi basically mereka memang hidup dengan dengan tingkat kesadaran untuk hidup bersih yang tinggi gitu. Jadi sudah membudaya ya sebelum adanya wabah seperti ini ya. Ini pun sudah hidup bersih kalau saya lihat ya selama saya tinggal di sini seperti itu. Saya juga tidak tahu apa ya, tapi banyak sebenarnya yang tinggal di Jepang itu banyak yang protes juga sebenarnya ke pemerintah Jepang. Kenapa enggak segera memberikan himbauan? Kenapa enggak segera semacam lockdown seperti itu? Banyak yang protes juga. Artinya seolah Jepang itu meremehkan. pasif. Ya? Agak meremehkan begitu kesannya bagi masyarakat. Menurut orang asing ya, teman-teman saya yang mahasiswa asing di sini yang dari berbagai negara itu ada yang komplain seperti itu juga. Nah itu kita nggak tahu ya, karena bukan kita yang mengeluarkan aturan, kan kita hanya pemerintah saja. Betul. Tapi dari warganya sendiri bagaimana? Apa ada juga protes seperti mahasiswa asing seperti itu? Kalau warga lokalnya? Ya, sorry Kak, tadi ada suara mobil. Nggak apa-apa santai. Kalau dari warga lokal sendiri, orang Jepang sendiri, apakah ada komplain kayak mahasiswa asing itu? Orang Jepang sendiri ada juga. Kenapa masih santai seperti ini? Maksudnya masih bisa beraktivitas keluar rumah. Kemudian kalau kita naik kereta itu keretanya masih penuh dengan orang, masih sesek gitu ya. Terutama di rush hour itu masih ramai penumpang gitu. Ada yang protes, tapi pemerintah belum mengeluarkan himbauan untuk stay at home seperti di Indonesia itu. Saya pikir belum ada, dan tidak ada himbauan untuk lewat sosial media. Kalau orang Indonesia kan ramai sekali ya di sosial media, semua ngomong tentang social distancing seperti itu ya. Betul. Kalau di Jepang sebenarnya nggak ada ngomong social distancing seramai di Indonesia. Jadi saya pikir tenang ya orang-orang di sini. Nggak ada kepanikan yang signifikan. Tapi Tokyo nampaknya sudah mulai panik. Karena Tokyo ya? Gubernur Tokyo ya sudah mengeluarkan himbauan untuk tinggal di rumah, untuk stay at home, jangan keluar rumah kecuali untuk kegiatan yang esensial seperti itu. Kalau di Tokyo ya, ibu kotanya begitu ya. Nah, media sendiri bagaimana dalam pemberitaan COVID ini kan, karena memang di Jepang sendiri jumlah yang positif juga lumayan besar kan. Sinta sendiri tahu, jumlahnya seperti itu dari informasi. Jumlahnya itu sudah hampir 1.000 lebih ya untuk saat ini, dan yang meninggal baru puluhan. Kemarin saya lihat minggu lalu kalau nggak salah saya lihat 49 kalau tidak salah. Jadi persentase meninggalnya lebih kecil dibandingkan di Indonesia. Sementara virus ini sendiri sudah ada di Jepang itu dari bulan Februari sebenarnya. Jadi kalau dibandingkan dengan kondisi di Indonesia, di sini persentase korbannya lebih sedikit kalau kita melihat lewat berita ya. Betul. Oke. Nah, ini tidak tahu yang ditutup oleh pemerintah. Iya benar. Mungkin juga sangat berpengaruh dari kebudayaan tadi ya, tidak bersalaman. Kan di Jepang hormatnya begitu ya. Kalau salamnya mereka ya hormat begitu ya. Menunduk gitu ya. Iya. Ini Sinta lagi ngapain sekarang? Di belakang kayaknya lagi di luar kan ini? Tadi itu lagi belanja ke supermarket sama suami. Terus suami saya suruh pulang, saya jalan-jalan sendiri gitu. Di belakang itu apa? Boleh cerita dulu? Boleh ceritain di belakangnya? Ya. Di belakang itu ada tanaman apa? Ada tanaman apa ya? Apa namanya ini ya? Saya kurang tahu juga, rumput-rumput biasa. Terus ada sakuranya. Ini di sebelah apartemen saya sih. Jadi apartemen saya hanya 2 blok ya dari sini ya. Jadi di sana apartemen saya. Terus saya sambil lihat-lihat pemandangan keluar, mumpung hujan ya, jadi sendu suasananya kan. Tapi situasinya tampak lengang ya? Memang situasi sehari-hari seperti ini di sekitar apartemennya Sinta? Iya. Orang yang Jepang kan nggak nongkrong di luar rumah ya, seperti orang Indonesia. Oh jadi seperti itu ya, di Nagoya sendiri kebanyakan nggak terlalu suka nongkrong ya? Nggak di luar rumah, nggak di jalanan.
Kan di sini nggak ada pedagang kaki lima begitu kan, pedagang bakso yang begitu kan nggak ada. Jadi nggak ada alasan untuk mereka kumpul-kumpul ngerumpi di jalan gitu ya, jalanan di luar rumah seperti itu. Tapi kalau kumpul-kumpul misalkan di kafe kayak apa semacam rumah ya ramen begitu biasa nggak kalau di sana? Kalau kumpul-kumpul di kafe kayak gitu itu ada budaya seperti itu? Tapi ada beberapa tempat seperti gym, itu banyak gym yang untuk sementara ini masih ditutup. Oh, tempat gym ditutup. Oke. Karena terkait ini ya, wabah ini ya. Halo? Iya. Apa positif? Karena ada yang tertular. Ya, ada orang positif. Ya ampun, ada ulet bulu gede banget. Geser aja. Ada yang orang itu dia tuh pergi ke, ada orang yang terkena virus itu, dia ada riwayat pergi ke gym. Karena itu juga tempat gym itu kan ditutup ya, ditutup gymnya itu. Dan gym-gym yang lain juga, gym yang di sekitar apartemen saya juga ditutup. Ada seperti itu ya, jadi karena itu ya. Boleh kalau situasi secara umum kan normal nih berarti ya, tetap biasa. Kemudian ini dekat dari blok apartemennya. Biasanya kalau cari tempat makan juga sekitar ini ya? Sekitar sini ya. Biasanya kita supermarket ada sekitar setengah kilo dari apartemen. Kemudian di sekitar apartemen itu ada banyak tempat makan gitu. Dan kalau kampus tempat saya ngajar bahasa Indonesia itu ada 1,3 kilo lah dari apartemen saya. Serbat. Jadi jalan kaki. Dekat semua boleh gitu ya? Strategis. Ya. Tapi pemandangannya bagus banget di belakang. Boleh dilihatin nggak, Cinta? Oke, saya balik kameranya dulu ya. Iya. Wah, ini. Ya, jadi memang sepi ya. Hari-hari juga sepi sih, orang-orang nggak begitu banyak lalu lalang. Yang di sekitar tempatnya Cinta ya tadi ya? Iya, Nah, di sini. Nah, ngomong-ngomong soal tadi masalah kumpul-kumpul kan tidak suka, kalau orang Jepang nggak suka kumpul di jalan. Tapi mereka kalau kumpul itu maksudnya ada juga kan waktu buat kumpul, mungkin di mana ada budaya seperti itu nggak? Mungkin di apartemen, di rumah. Mereka kumpulnya tuh sukanya sambil minum-minum. Jadi minum alkohol, minum sake seperti itu ya. Itu di kafe atau enggak ada namanya izakaya. Izakaya itu seperti apa ya? Restoran khas Jepang lah ya, dengan style-style bangunan Jepang, terus makanan-makanan Jepang seperti itu. Yang mirip kayak Naruto jadi, ya? Ya, saya kok kayaknya nggak pernah nonton Naruto ya. Oke, bukan pecinta manga. Ya, jadi mereka ngumpulnya di dalam satu bangunan gitu, nggak di pinggir jalan begini, nggak sih? Iya. Ini memang kecuali kalau lagi sakura gini. Gimana? Biasanya kalau sakura gini kan orang-orang pada keluar rumah ya, liatin pemandangan gitu. Tapi karena hari ini hujan, jadi kan sepi gitu. Ini artinya bunga sakura sedang mekar berarti ya sekarang ini musimnya? Iya, tinggal mungkin akhir pekan ini ya, sakuranya bener-bener 100% mekar ya. Ini masih belum mekar-mekar banget kalau misalnya dilihat. Kalau di Nagoya ya ini ya, di kota lain nggak tahu bagaimana kondisinya. Kalau di sini ya seperti ini, misalnya pohon ini itu bunga ada yang sudah berbunga, terus yang ini kan belum tumbuh bunganya nih. Mungkin hari Sabtu atau hari Minggu ya ini. Berarti baru awal ya Cinta ya? Iya, masih ini permulaan, baru-baru. Wah, ini iya. Ini bikin saya iri nih, soalnya saya senang. Ayo jalan-jalan. Pertama. Tapi kalau kesini, tak ajak jalan-jalan, tak ajak makan makanan khas Nagoya. Wah, mudah-mudahan nih kalau wabah sudah selesai. Ya, tapi apa ya? Ya kita berdoa aja
sih ya, semoga selesai gitu. Betul. Ya bukannya sok yakin atau sok jadi peramal gitu ya. Ada sih keyakinan ini pasti berlalu gitu. Betul. Itu harapan kita bersama Sinta. Iya, jadi di situ ada kota ya, apartemen orang begitu. Ini semacam memang genangan air atau memang sudah disediakan tempat ini? Yang di depan air ini apa nih? Kolam. Iya, ini namanya Hayato Ike. Ada di Nagoya, di Ward Showa ya kita sebutnya. Semacam kecamatan ya, setara dengan kecamatan. Jadi kota Nagoya, kecamatan Showa gitu. Daerah Yagoto. Artinya memang sudah disediakan oleh ini ya, pemerintah setempat itu memang ada tempat untuk kolam lah istilahnya begitu ya, untuk santai gitu ya. Iya, biasanya anak-anak main di sana di sekitaran. Jadi itu di pojok sana itu ada tempat untuk main anak-anak. Ini bisa anak-anak sekitar sini. Ini bisa kebayang film Nobita nih. Kalau dia lagi sedih. Berasa di film kartun-kartun itu ya. Iya. Ini kalau pacaran ini bagus ini Kak di sini Kak. Kalau pacaran? Perpisahan. Ya kan ini kalau di Indonesia nih pasti udah yang di sini nih pasti daripada didudukin sama warga ya. Anak-anak ini. Sama warga-warga yang pacaran gitu kan. Kalau di Jepang enggak ya. Benar. Ini tenang. Iya. Memang sih kalau pribadi boleh cerita, Jepang jadi negara impian saya sih yang ya kalau ada kesempatan untuk dikunjungi. Karena jujur saya sendiri senang motret dan bikin video. Nah, ini lokasinya yang Sinta liatin tadi, aduh sebenarnya bikin saya kesemsem nih. Iya, padahal kalau kalau di taman yang khusus untuk tempat pariwisata, lebih berkali-kali lipat bagusnya daripada ini Kak. Tapi ini kan udah bagus banget kan ini ya? Udah bagus banget, nggak perlu ke taman wisatanya gitu. Iya, makanya sebelah rumah ada spot seperti itu kan bagus ya. Bener menarik banget nih, kayaknya nyaman mas suami berarti. Nah, dan bersih ya. Iya. Bersih. Tapi Sinta sendiri dengan adanya wabah COVID-19 ini dalam beraktivitas di luar apartemen atau di luar tempat tinggalnya Sinta, ada perasaan was-was sendiri atau biasa aja seperti sebelum-sebelumnya? Ada, was-was itu luar biasa. Apalagi kalau suami kerja kan pakai subway ya, kereta bawah tanah. Dan itu kalau kerjanya pagi itu orangnya penuh. Keretanya kan dempet-dempetan ya, kita khawatir. Lalu solusinya apa? Apa yang dilakukan suami? Solusinya tetap pakai masker, kemudian pakai hand sanitizer. Kalau di sini di mana-mana ada hand sanitizer ya, dalam arti di tempat-tempat umum itu ada hand sanitizer-nya, di tempat kerjanya dia juga ada. Kemudian rajin cuci tangan. Cuci tangan itu sudah nggak usah diomongin lagi ya, orang Jepang itu rajin banget cuci tangan. Dan orang Jepang kan selalu bawa sapu tangan karena mereka rajin cuci tangan. Iya. Rajin cuci tangan, terus pulang kerja itu suami semua bajunya itu saya semprot pakai antibakteri. Untuk pencegahannya ya. Begitu. Iya, jadi ya begitu aja sih. Dan orang-orang Jepang kan memang doyan ya nyemprotin apa-apa itu. Sofanya disemprot, kemudian kordennya disemprot, bajunya disemprot gitu. Jadi ya memang kebiasaan hidup bersih memang ada di sini ya. Artinya sehingga tidak terasa aneh kalau misalkan suami pakai masker, suami bawa hand sanitizer, bagi warga lokal tidak ada yang aneh ya. Enggak ada yang aneh. Di sini kalau masker itu kalau musim dingin terutama orang-orang lihat pakai masker. Karena kering kan hidungnya. Dengan masker hidung agak lembab. Kalau hidung kan jadinya genit ya hidungnya ya.
Gatel. Ya. Usaha Bali. Iya gatel. Ya, jadi sering selalu pakai masker. Bukan sering. Kalau saya sama suami hampir setiap hari kalau keluar rumah pasti pakai masker kita. Kalau boleh tahu ini Sinta bisa jalan-jalan begini karena memang bukan jam kerja atau memang lagi libur? Ini kan hari Senin. Lagi libur. Oh, lagi libur. Jadi kampus ya kan kalau di Jepang itu universitas itu mulai bulan April. Ya, jadi startnya tuh tanggal 1 April sebenarnya ada upacara apa ya? Upacara penyambutan mahasiswa baru. Di bulan April nanti. Tapi karena kondisinya seperti ini, acara itu di-cancel. Dan banyak universitas memundurkan jadwal kuliah mereka. Jadi seperti universitas yang tempat saya ngajar itu seharusnya jadwal kuliahnya mulai tanggal 4 ya, kalau nggak salah 4 April besok. Tapi diundur ke tanggal 24. Oh lumayan ya, 2 minggu lebih. Bahkan ada yang mundur sampai bulan Mei. Ada kampus yang mengundur jadwal kuliahnya sampai bulan Mei. Iya, jadi antisipasinya besar ya di sini. Hanya saja walaupun antisipasinya besar, tapi memang aktivitas jalan normal. Kemudian beberapa event aja yang sifatnya kumpul orang banyak juga dibatasi begitu ya? Iya, dibatasi. Tapi kegiatan yang lainnya kita masih boleh keluar rumah, kita masih boleh biasa sih seperti sehari-hari. Kehidupan ke supermarket masih oke. Makan-makan di restoran masih oke gitu. Nah ini nih kemarin itu saya sempat posting kan di Instagram saya itu, saya pergi dengan teman ke tempat ke kampus. Saya post teman foto-foto di kampus. Terus saya ada orang komen, temen yang orang Indonesia, bilangnya gini, kok egois banget sih, kok bandel banget sih, gak mau stay at home, dia bilang gitu kan. Maksudnya apa nih? Kok tiba-tiba saya diserang netizen gitu. Nggak tahu alasannya kenapa, harus ngomelin gitu. Nah, terus saya tanya balik ke orang itu, kenapa saya dimarah-marah? Saya bilang gitu, iya ini kan lagi musimnya virus, kenapa orang di Jepang nggak lockdown, kenapa orang di Jepang nggak stay at home, kenapa masih keluyuran, foto-foto di luar, makan-makan di luar sih, dia bilang gitu kan. Teman saya itu, dia itu seperti kesal gitu ya, saya keluar rumah keluyuran dengan teman-teman gitu, dan dia nggak tahu kondisi Jepang yang sebenarnya seperti apa. Terus saya suruh dia ikuti saja, respect saja dengan aturan pemerintah setempat. Iya. Ya kalau pemerintah di Indonesia nyuruh stay at home, social distancing, jalani. Kalau pemerintah Indonesia nyuruh lockdown, ya ikuti. Kalau pemerintah Jepang belum ada lockdown, belum nyuruh 100% stay at home, ya kita mau gimana gitu kan. Kalaupun kita sendiri stay at home di rumah tapi kita dipanggil misalnya sama pihak kampus untuk kamu sini dong beresin keperluan untuk gitu ya, misalnya administrasi karena udah mulai tahun ajaran baru, kan kita nggak bisa nolak jadinya. Mau nggak mau kita kan. Betul. Mana bisa kita stay at home sendiri kan, nggak bisa. Ya karena memang belum ada kebijakan seperti itu juga ya di Jepang. Iya, jadi ikuti aturan pemerintah setempat lah. Baik, oke. Biar ada yang nggak satunya stay at home, satunya masih keluyuran kan gitu kan. Jadi akhirnya perang antar masyarakat gitu. Baru lihat orang di luar langsung ngomel-ngomel gitu kan kasihan ya. Masyarakat itu sanggup stay at home. Iya. Artinya memang di Jepang seperti itu kebijakannya. Yang ini yang komen juga dari Indonesia ya, berarti memang belum tahu ya kondisi di sana ya. Iya, belum tahu ya, dia nggak lihat orang Indonesia ini. Coba saya. Oke. Nah, ini kan orang-orang masih di luar tuh. Iya. Masih lihat-lihat pemandangan. Tadi tuh ada juga tuh orang. Dia
ini. Ada juga orang-orang, terus di jalan raya tuh masih rame. Ada mobil juga, masih biasa, biasa. Ya artinya mudah-mudahan lewat podcast Area Rumpi ini nanti kan juga orang-orang bisa tahu bahwa kondisi di Jepang memang kebijakan, kemudian kondisinya juga berbeda dengan di negara-negara lain seperti itu. Iya, negara, iya kan apa ya? Ya kita hormati saja kebijakan-kebijakan pemerintah lokal ataupun nasional gitu ya. Kita ikuti. Dan kita tetap tenang, tetap yang penting coba jaga kebersihan. Betul. Jangan banyak-banyak ketemu sama orang kan gitu ya, biar virusnya nggak cepat masuk ke tubuh kita kan. Iya. Cuman tiket di Jepang memang gimana? Kalau Kak Arya di rumah terus berarti? Hampir 99% saya di rumah. Saya keluar itu hanya keperluan mendesak. Pertama karena memang ada acara begitu, jadi sesuatu yang harus dibeli itu pun saya agak was-was sebetulnya. Jadi biasanya kan saya menikmati kalau ini maksudnya menikmati begini. Misalkan saya datang ke Swalayan, saya nggak cuma beli barang tapi juga ya keliling lah, lihat barang yang lain. Tapi kali ini nggak seperti itu. Dapat barang, selesai langsung pulang. Kalau ibu-ibu rumah tangga itu mereka pergi ke pasar nggak sehari-harinya? Tetap pergi ke pasar, hanya pergi ke pasar langsung balik. Jadi hanya pagi hari. Sisanya lebih banyak di rumah. Memang waktu lebih banyak di rumah semua. Berarti sepi ya? Sepi. Tidak seramai seperti biasanya. Biasanya kalau seperti Sinta tahu kan, di Denpasar jalan-jalan kayak jalan di Ponorogo itu kan ramai ya biasanya. Setidaknya kecepatan kendaraan paling cuma 20 sampai 40 seperti itu. Sekarang bebas lah. Artinya kemacetan hampir jarang ditemui. Iya. Berarti apa ya? Bagus kan ya masyarakat Bali mematuhi aturan dari pemerintah ya? Iya, benar-benar. Apalagi saya baru pertama kali ngerasain waktu ini karena ada keperluan mendesak untuk dapetin masker begitu ya, saya harus keluar karena minta tolong kawannya Sinta, saya mintain Yunita. Saya minta masker, jadi saya harus ke tempatnya dia. Itu jam 9 malam kalau setengah 10 ya, menjelang jam 10. Itu tumben lihat jalan sekitar itu sepinya seperti seakan-akan di Kintamani gitu. Kalau Kintamani kan kalau malam memang sepi ya. Ini Denpasar saya ngeliat seperti itu. Kayak di sekitar Jalan Raya Puputan. Jadi ya boleh dibilang begitulah situasi sekarang. Iya. Ya mungkin itu yang lebih baik seperti itu ya. Karena teman-teman saya yang orang asing di sini juga pinginnya seperti itu, kalau bisa nggak kerja gitu. Tapi kalau kita cuti sendiri kan aneh. Maunya pemerintah keluarin himbauan jangan keluar, jangan kerja gitu, dan setiap perusahaan nyuruh orangnya libur gitu. Maunya seperti itu, tapi kan pada kenyataannya nggak seperti itu. Ini aja tuh orang masih jalan-jalan tuh sama anjingnya kan. Masih. Memang kalau libur di sini beberapa, mungkin kalau Sinta dengerin podcast nanti di episode 16 baru aja tayang. Kebanyakan kalau tenaga pengajar, ya Sinta kan juga tenaga pengajar ya, itu memang mereka mengerjakan tugasnya di rumah. Jadi belajarnya secara online dengan mahasiswa atau siswa-siswanya. Tapi itu juga tidak semua mampu melakukan begitu. Ini kebetulan kemarin itu kawan-kawan yang saya hubungi memang institusi tempatnya bekerja sudah mendukung untuk seperti itu, termasuk siswanya. Nah, gitu. Berarti masyarakat Indonesia yang termasuk patuh ya dengan himbauan dari pemerintah. Kan kita seharusnya salut dong dengan hal seperti itu. Iya, betul. Mungkin pasti ada yang bandel ya, pasti ada yang bandel. Satu dua orang. Setidaknya Sinta merasakan respon dari kawan itu, nah berarti kan ada yang seperti itu kan. Ya, kita
juga tahu bang perkembangan Betul. untuk investasi ya kita apa kan karena ada isu ya, ini gosip sih, pemerintah Jepang itu kemarin sibuknya tuh mikirin Olimpiknya. Kan sudah dibatalkan akhirnya diputuskan. Iya, sudah dibatalkan kan. Sebelum dibatalin itu mereka tuh pada sibuk gitu. Mereka tetap sebenarnya ada rasa kekeh untuk mempertahankan kelanjutan Olimpik. Itu kan event besar banget ya di Jepang ya, dan tunggu dulu, ada mobil. Nggak apa-apa. Itu mobil. Halo Kak? Iya. Putus-putus tadi. Oke, lanjut lagi. Gimana kan mobil tadi? Jadi pemerintahnya tuh ingin tetap dilanjutkan Olimpiknya gitu. Tapi ini isu ya, gosip ya. Nggak tahu benar atau enggaknya kan. Tapi dari yang ada informasi yang beredar sudah diputuskan untuk dihentikan. Ya mereka ingin itu, jadi mereka fokusnya ke Olimpik kemarin itu, belum fokus ke ke COVID ini gitu. Nah setelah Olimpik dibatalin, bergeraklah pemerintah untuk mengurus virus ini. Jadi orang-orang marah kan, kemarin kemana aja gitu, kenapa ngurusinnya Olimpik aja, nyawa gitu. Jadi orang-orang marah kan gitu. Iya. Tapi kita nggak tahu kan yang terjadi di dalam di dalam pemerintahan Perdana Menteri Abe ini apa, kita nggak tahu gitu. Jadi saya juga nggak berani ngomong apa sih, cuman ya kalau bisa ada kebijakan yang lebih jelas lagi sih terkait penanganan COVID-19 ya. Iya, terkait dengan COVID. Apakah kita harus stay at home? Apakah harus gimana gitu? Iya. Ya, sebagai orang asing ingin ada kejelasan ya. Iya. Gitu. Tapi ya tunggu informasi dari pemerintah. Mereka yang bisa istilahnya helikopternya ada di tangan mereka kan, yang memantau maksudnya. Iya, gitu. Baik. Kita bergerak dengan masyarakat setempat aja. Kalau masyarakatnya masih keluar rumah belanja, ya kita juga belanja keluar rumah gitu. Tapi ya sebisanya sih nggak kumpul-kumpul tuh nggak. Iya. Kalau saya sama teman-temannya tuh nggak kumpul-kumpul, nggak nongkrong di kafe, itu sebisanya enggak. Karena khawatir juga ya, kita mahasiswa asing gitu. Kalau kita kenapa-napa kan orang tua nggak ada di sini gitu, siapa yang bantuin kita kan gitu ya. Betul. Baik Sinta, terima kasih nih udah menyediakan waktu untuk ngobrol terkait dengan kondisinya Sinta di sana, kemudian aktivitas juga sehari-harinya, ya sekitar apartemennya. Wah itu cakep banget pokoknya. Kayaknya saya jadi kesem-sem deh. Mudah-mudahan kalau memang sudah wabahnya ini, saya ada kesempatan, ya Sinta masih lama ngajar di sana, bekerja di sana? Ya, mudah-mudahan. Rencana sih masih beberapa tahun lagi. Oke. Setelah itu saya pikir lagi, saya mau kerja di Indonesia atau mau tetap di Jepang. Baik. Ya, nanti kalau kakak jalan-jalan sini nih, tak guide-in kakak. Siap. Jalan-jalan. Nah itu deh. Ya, banyak bisa buat vlog apa ya namanya itu, video-video ya. Iya, itu menarik banget kawasannya. Baik, terima kasih banyak Sinta untuk waktunya. Sampai jumpa nanti di Bali, kalau memang lagi di Bali, atau mungkin lain kesempatan pada saat saya ke Jepang. Iya, mudah-mudahan jaga kesehatan ya Kak dan teman-teman di sana. Iya, sama-sama Sinta. Iya,